Halo guys, kali ini Kak cari review drama Cina Tuan Shao, Kekasihmu Tidak Bisa Lari Part 1. Suqian adalah wanita kekasih Shao Hanli. Shao Hanli adalah seorang anak dari keluarga kaya yang menghilang di saat kecil lalu di luar menjalani hidup miskin. Suqian stres dengan permasalahan keluarganya. Ia di rumah sengaja berduaan dengan seorang pria teman dekatnya. Mereka bermesraan hanya berpura-pura melakukan perselingkuhan untuk memancing Shao Hanli agar mau putus pacaran dengan Suqian. Shao Hanli membawa bunga datang ke rumah Suqian. Shao Hanli dengan jelas melihat sepatu dan pakaian pria asing ada di rumah kekasihnya, dan suara pria itu berbicara dengan Suqian. Shao Hanli membuka pintu kamar Suqian, dan jelas ia melihat Suqian bermesraan dengan pria lain. Shao Hanli marah lalu menghajar pria asing itu. Suqian hanya diam saja. Agar misinya berhasil membuat Shao Hanli putus pacaran dengannya. Suqian, apa maksudmu ini? Shao Hanli, aku lelah bermain. Kamu lupa tentang kita berdua. Ada kesenjangan status. Aku adalah Nona Su. Dirimu hanya satu. Kamu adalah pria miskin yang tidak punya apa-apa. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Bisakah kamu memberikannya kebahagiaan? Pria asing setelah menghina Shao Hanli yang miskin, ia melempar banyak uang di depan Shao Hanli. Uang jatuh berserakan. Suqian berjalan melewati Shao Hanli yang mengambil tas dan mendorong foto pacarannya dengan Shao Hanli hingga jatuh. Pria asing juga mengikuti Suqian. Shao Hanli terdiam sendiri. Mereka berdua pergi menggunakan mobil. Shao Hanli berlarian mengejar Suqian yang ada di mobil itu. Suqian menangis di mobil. Ia sudah terpaksa meninggalkan Shao Hanli yang dicintainya agar Shao Hanli tidak terbebani permasalahan keluarga Suqian, yang mana ibunya sakit, ayahnya banyak hutang, suka judi, dan sekarang masuk penjara. Mobil Suqian melaju jauh. Shao Hanli berhenti di tengah jalan. Lalu ada mobil dari belakang yang menabraknya. Shao Hanli jatuh terluka. 6 tahun kemudian, setelah lama bersembunyi, Suqian kembali dengan penampilan miskin masuk ke kamar rumah sakit termurah untuk melihat anaknya Xing Xing yang sakit parah. Xing Xing adalah anak hasil hubungannya dengan Shao Hanli. Dokter Xiaoyan datang memberitahu keadaan Xing Xing. Ia adalah pria yang menemani keadaan anak Suqian yang sakit sejak awal. Situasi Xing Xing saat ini sudah menjadi lebih baik. Tidak perlu operasi untuk saat ini. Minum saja obatnya dan amati. Baiklah, itu bagus. Dokter Xiaoyan, terima kasih kamu telah merawat Xing Xing selama bertahun-tahun. Tapi ada sesuatu saat ini, aku ingin meminta bantuanmu. Menurutku, aku ingin mengajakmu sebagai pacarku. Hadir di suatu acara bersamaku. Acara perjamuan makan malam hari ini. Apa? Kamu ingin aku melakukannya? Aku berpura-pura menjadi pacarmu. Berurusan dengan keluargamu. Keluargaku selalu mengaturku untuk pergi kencan buta. Tapi rumah sakit ini selalu sibuk. Kamu berbohong saja ke rumah. Kamu bilang saja dia sudah punya pacar. Sebuah kebohongan muncul. Diperlukan banyak kebohongan untuk menutupinya. Suqian akhirnya menerima keinginan Xiaoyan untuk menjadi pacar palsunya. Suqian datang ke gedung acara perjamuan makan malam dengan dress sederhana yang masih ia punya. Tiba-tiba datang mobil mewah di depan pintu gedung. Ada seorang pria kaya turun dari mobil. Pria itu adalah Shao Hanli yang dulu miskin, pulang ke keluarga merebut haknya di perusahaan pada ayah kandungnya. Kini kembali bangkit menjadi sukses. Ia menjadi pria kaya COSG Group. Shao Hanli masuk ke dalam gedung acara. Ia disambut banyak wartawan yang ingin mewawancarainya. Suqian berbalik belakang melihat ternyata ada mantan kekasihnya Shao Hanli yang kini muncul menjadi pria kaya. Shao Hanli melihat Suqian ada di depannya, yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan mencari Suqian. Suqian kaget. Xiaoyan menyuruh Suqian mengatakan pada saudaranya yang datang jika sudah berpacaran dengannya selama 2 tahun. Hubungan berjalan baik dan berperan layaknya sepasang kekasih. Shao Hanli datang mendekati mereka. Xiaoyan lalu mengenalkan pada Shao Hanli pamannya itu jika ia membawa kekasihnya yang bernama Suqian. Suqian menyapa Shao Hanli tapi terlihat canggung. Suqian, mengapa kamu menghindariku? Paman, apa kalian sudah saling kenal? Oh, lebih dari sekedar kenalan. Suqian memberitahu Xiaoyan jika Shao Hanli dulunya adalah teman kuliah. Xiaoyan tersenyum memegang mesra tangan Suqian di depan Shao Hanli. Tiba-tiba datang Song Qinlagu, wanita kaya yang menaruh saham dan bekerja sama dengan Shao Hanli di perusahaan SK Group. Song Qinlagu menyapa mereka dengan kata-kata yang aneh. Shao Hanli belum berhenti, ia masih menyindir Suqian dengan masa lalu saat masih kuliah. Ia mengatakan Suqiannya tidak. Song Qinlagu menggandeng tangan Shao Hanli di depan Suqian, seolah memperlihatkan kemesraan. Suqian tidak tahan melihat mereka, ia pamit pergi ke toilet. Suqian membersihkan diri di toilet. Ia mengingat masa lalunya pacaran bersama Shao Hanli saat masih kuliah dulu. Suqian keluar dari toilet, ada Shao Hanli yang menunggu di depan pintu. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Suqian ingin menghindar tapi Shao Hanli menahan dan mendekati Suqian. Apa yang ingin kamu lakukan? Bertahun-tahun, sama sekali kamu tidak berubah. Kau masih sangat menyukainya, merayu pria-pria kaya. Xiaoyan adalah pria yang jujur dan baik hati.
Kamu adalah wanita yang pelin-pelan, benar tidak layak untuknya. Jika kamu menginginkannya, dia putus denganku. Kalau begitu tolong biarkan dia datang memberitahu aku sendiri. Terdengar suara Shaoyan mencari Zhao Hanli dan Suqian di luar ruangan. Suqian, Suqian, Shaoyan ada di sini. Tepat sekali. Biarkan dia melihatmu sampai akhir. Wanita macam apa kamu ini? Zhao Hanli mencium Suqian. Zhao Hanli meminta penjelasan Suqian kenapa dulu ia meninggalkannya dengan berselingkuh. Mereka berciuman lagi, sementara itu Shaoyan kebingungan mencari keberadaan mereka. Suqian kembali melihat anaknya di kamar rumah sakit. Ada dokter yang memberitahunya, jika kondisi Xingxing sudah keluar dari bahaya, perlu dilakukan operasi secepatnya. Biaya operasinya 200.000 yuan dan harus segera dilakukan untuk berjaga-jaga. Dokter memberikan daftar obat yang harus ditebus pada Suqian. Tapi Shaoyan mengambil daftar obat itu. Ia berniat menebus semua obat Xingxing. Suqian yang tidak enak dibantu terus oleh Shaoyan. Ia berjanji akan mengembalikan uang Shaoyan. Shaoyan pergi. Suqian menemani anaknya Xingxing yang terbaring sakit. Suqian berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang banyak saat ini untuk pengobatan Xingxing. Suqian datang ke bar malam menemui seorang wanita paruh baya pemilik bar malam. Suqian berniat mencari pekerjaan. Wanita pemilik bar malam mempekerjakan Suqian sebagai wanita penghibur pria minum di klub malam miliknya. Wanita itu mengomentari penampilan Suqian yang tertutup. Wanita itu memaksa membuka kain penutup yang dipakai Suqian karena Suqian harus berpenampilan seksi. Zhao Hanli dan beberapa temannya minum di bar itu. Tiba-tiba datang Suqian dengan pakaian seksi masuk ke ruangan Zhao Hanli dan temannya. Suqian hanya terdiam melihat tamu yang harus ia layani adalah Zhao Hanli. Zhao Hanli menyuruh Suqian mendekat duduk menemaninya minum. Suqian duduk di samping Zhao Hanli untuk menemaninya. Di mana Shaoyan? Ini adalah urusanku, tidak ada hubungan dengannya. Sudah punya pacar, tapi masih melakukan hal semacam ini. Apa berbuat hal curang lebih mengasihkan? Kamu memakai riasan, ini lebih tebal dari topengmu. Suqian tidak tahan dengan perkataan sindiran Zhao Hanli. Ia berniat pergi, tapi Zhao Hanli menahannya. Zhao Hanli menyuruh Suqian menghabiskan minum anggur lalu setelahnya bisa mengambil uang yang ada. Suqian mengingat Xingxing perlu uang, jadi ia mengiyakan kemauan Zhao Hanli. Suqian meminum segelas anggur, belum cukup. Ia melanjutkan minum sebotol anggur itu sampai habis. Semua keinginan Zhao Hanli sudah diturutinya. Lalu Suqian mengambil setumpuk uang di atas meja. Zhao Hanli menahannya. Lalu ia mengambil uang itu dan melempar uang itu di depan Suqian hingga uang itu berserakan di lantai. Itu ia lakukan sebagai balasan atas penghinaan yang ia terima saat mengetahui perselingkuhan Suqian. Kondisi Xingxing sudah membaik. Suqian dan Xingxing kemas barang, mereka bersiap pulang ke rumah. Suqian meninggalkan Xingxing sebentar di kamar. Zhao Hanli dan asistennya datang ke rumah sakit itu untuk mengurusi sesuatu. Asisten meninggalkan Zhao Hanli di ruang tunggu rumah sakit dan datang Xingxing mendekatinya. Zhao Hanli menemani Xingxing, mereka berdua duduk di ruang tunggu berbicara dan bermain. Zhao Hanli tidak tahu jika anak itu adalah anak kandungnya. Suqian mencari Xingxing. Ia melihat Xingxing duduk bersama orang lain yang ia tidak tahu jika pria itu adalah Zhao Hanli. Xingxing berteriak memanggil ibunya. Ia pergi menghampiri ibunya dan meninggalkan Zhao Hanli sendirian. Zhao Hanli masuk ke ruangan dokter sedangkan Suqian dan Xingxing masih di ruang tunggu. Lalu datang Shaoyan menanyai keadaan mereka. Shaoyan memberikan surat undangan lamaran pekerjaan administrasi. Suqian melihat surat undangan lamaran itu. Ia merasa ragu-ragu tidak bisa bekerja penuh waktu karena kondisi Xingxing yang sakit. Ia mengembalikan surat itu, tapi Shaoyan mendesak Suqian untuk melamar pekerjaan di perusahaan itu karena kantornya sangat dekat dari rumah Suqian. Suqian datang ke kantor SQ Group untuk melamar pekerjaan. Tampak ia mengantri dengan pelamar lainnya. Manajer memanggil nama Suqian. Suqian masuk ke ruangan wawancara. Suqian memberikan salam ke semua manajer yang ada. Suqian kaget melihat Nona Song Qinlagu di ruangan itu sebagai manajer. Song Qinlagu menyapa Suqian. Song Qinlagu menyuruh Suqian memperkenalkan diri. Suqian memperkenalkan dirinya, pengalamannya, lulusan dari sebuah universitas ternama dan posisi yang ingin ia lamar adalah administrasi. Para manajer itu terlihat meremehkan Suqian. Menurut mereka, perusahaan menerapkan syarat yang ketat. Bagi mereka, Suqian sama saja dengan lulusan pelamar lainnya dan pekerja magang di kantor itu, terutama Song Qinlagu yang sombong yang begitu merendahkan Suqian. Suqian keluar dari ruangan wawancara. Ia didekati wanita pelamar lain. Wanita itu berkata meremehkan Suqian. Wanita itu juga mengambil surat lamaran Suqian dan melemparkan surat itu ke wajah Suqian hingga wajah Suqian lecet. Tiba-tiba Zhao Hanli datang menghentikan keributan mereka. Lalu Zhao Hanli pergi. Dan Suqian kaget melihat CEO SQ Group perusahaan yang ia lamar adalah Zhao Hanli. Suqian di rumahnya mengobati luka akibat terkena surat lamaran di kantor.
Sukian melihat ponsel ada pesan masuk dari manajer kantor. Jika Sukian diterima bekerja di perusahaan menjadi asisten presiden. Dan besok Sukian datang hari kerja pertama melapor ke presiden perusahaan. Sukian masuk kerja di hari pertama. Asisten So Han Lee menyuruh Sukian membawa dokumen ke kantor presiden So Han Lee. Sukian masuk ke kantor So Han Lee membawa dokumen itu. Sukian ingin pergi setelah menaruh dokumen di meja, tapi So Han Lee menahannya. Ia menyuruh Sukian mendekat membawa dokumen itu kepadanya yang berdiri membelakangi meja. So Han Lee memegang tangan Sukian. Ia mendekati Sukian. "Untuk apa kamu bekerja di sini? Untuk memprovokasi aku lagi dan lagi. Apa tujuanmu? Lepaskan aku." So Han Lee memegang Sukian hingga ia mendorong Sukian duduk di mejanya. "Kamu seperti seekor rubah yang terekspos. Aku tahu itu berhasil untukku. Kamu kembali. Bagaimana? Apa Shaoyan tidak bisa memuaskanmu?" So Han Lee ingin mencium Sukian, tapi Sukian berusaha menghindar. Alur cerita short drama berlanjut di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan